Kajian topik stereokimia. 1. Isomer. 2. Stereoisomer. 3. Konformasi etana. 4. Aspek penting dari stereoisomer konformasi. 5. Bentuk senyawa siklik. 6. Diagram proyeksi. 7. Konformasi mutlak. 8. Properties of enantiomer atau biasa disebut sifat-sifat enantiomer. Stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam suatu molekul ditata dalam ruangan satu terhadap ruang yang lainnya. 1. Isomer geometri. Ketegaran atau rigidity dalam molekul dapat mengakibatkan isomer. 2. Konformasi molekul. Bentuk molekul dan bagaimana bentuk ini bisa berubah. Yang ketiga, ada kiralitas molekul. Bagaimana penataan kiri atau kanan atom-atom di sekitar atom C dapat mengakibatkan isomer. Lalu, apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Ada 2 jenis isomer yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah isomer konstitusional atau dikenal sebagai isomer struktural, di mana terdapat 2 atau lebih senyawa organik yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. 2 molekul di bawah ini memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, tetapi susunan atomnya berbeda. Dapat kita lihat bahwa letak gugus metil pada kedua senyawa tersebut berbeda. Senyawa pertama merupakan butana, sedangkan senyawa yang kedua merupakan 2-metil propana. Sehingga kedua senyawa tersebut merupakan senyawa yang berbeda walaupun rumus molekulnya sama. Selanjutnya ada stereoisomer, yang biasa juga disebut isomer geometri. Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai struktur sama atau atom-atom di dalamnya memiliki konektivitas yang sama, tetapi pengaturan dalam ruang 3 dimensinya berbeda. Nah, stereoisomer dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, enantiomer. Merupakan stereoisomer yang molekul-molekulnya merupakan bayangan cermin satu sama lain, di mana molekul tersebut tidak dapat disatukan satu sama lainnya. Yang kedua ada diastereomer, merupakan stereoisomer yang molekulnya tidak mencerminkan gambar satu sama lainnya. Contohnya ada cis dan trans. Kemudian ada pusat stereo, merupakan titik dalam suatu molekul yang menghasilkan stereoisomer. Senyawa dengan N pusat stereo akan mempunyai jumlah maksimum stereoisomer sebanyak 2N kuadrat, di mana N merupakan pusat stereo. Kemudian, apa itu pusat kiral? Pusat kiral yaitu pusat yang menghasilkan senyawa kiral. Senyawa kiral merupakan senyawa yang tidak bisa diimpitkan pada bayangan cerminnya, di mana senyawa ini merupakan enantiomer. Pusat kiral sama dengan pusat asimetrik, merupakan atom yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Pusat kiral biasanya dalam bentuk atom karbon kiral, biasanya diberi tanda bintang. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat C yang memiliki tanda bintang, merupakan pusat kiral. Enantiomer adalah stereoisomer yang molekul-molekulnya merupakan gambar-gambar cermin yang tidak dapat disatukan satu sama lain. Enantiomer hanya dimungkinkan dengan molekul yang bersifat kiral. Kenapa sih kiralitas itu penting? Apabila sebuah spesies kiral dan tempat pengikatan kiral diibaratkan sebagai gembok dan kunci, maka setiap molekul harus cocok berada di tempatnya masing-masing, agar gembok dan kunci tersebut bisa melekat secara pas. Sedangkan apabila sebuah spesies kiral dan tempat pengikatan kiral tidak berada di tempat yang seharusnya, maka kunci dan gembok tidak akan pas di lubangnya. Kiralitas memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar obat-obatan merupakan contoh senyawa yang bersifat kiral.
Kiralitas memainkan peran mendasar dalam afinitas pengikatan dan interaksi antar obat dan targetnya, sehingga membentuk farmakologi obat. Kimia kiral ditemukan oleh Louis Pasteur, seorang ahli kimia dan biologi asal Prancis. Louis Pasteur memisahkan dua isomer natrium amonium tartat dengan tangan untuk pertama kalinya pada tahun 1848. Walaupun memang dibutuhkan sekitar 1 abad kemudian untuk menemukan fakta bahwa fenomena kiralitas memainkan peran kunci tidak hanya dalam kehidupan tumbuhan dan hewan, tetapi juga dalam industri farmasi, pertanian, dan kimia lainnya. Semua protein, enzim, asam amino, karbohidrat, nukleosida, dan sejumlah alkaloid dan hormon adalah senyawa kiral. Coba perhatikan alat berikut ini. Alat ini bernama polarimeter, yaitu merupakan alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi, baik arah maupun sudut putarnya. Molekul yang tidak mempunyai bidang simetri atau kiral akan berinteraksi dengan bidang cahaya terpolarisasi, sehingga bidang cahaya terpolarisasi akan berputar, baik ke kiri maupun ke kanan. Optis aktif artinya dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Stereoisomer. Isomer adalah senyawa berbeda yang memiliki rumus molekul sama. Contohnya, rumus molekul C4H8 akan memiliki 4 senyawa yang berbeda. Yang pertama, siklobutana, yang kedua, metilsiklopropana, yang ketiga, ada 1 butena, yang terakhir, ada 2 metilpropena. Walaupun keempat senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H8, keempat senyawa tersebut jelas merupakan senyawa yang berbeda. Hal itu dapat diketahui dari struktur dan sifat keempat senyawa tersebut. Apabila kita membandingkan 1 butena dan siklobutana, maka senyawa 1 butena merupakan senyawa dengan rantai karbon terbuka dan mempunyai gugus fungsi berupa ikatan rangkap 2. Sedangkan siklobutana merupakan senyawa dengan rantai karbon tertutup atau siklis dan tidak mempunyai ikatan rangkap 2. Senyawa 1 butena berwujud gas pada suhu kamar karena mempunyai titik didih 5 derajat Celcius. Sedangkan siklobutana berwujud gas atau dapat berupa cairan pada daerah bersuhu rendah, yaitu yang mempunyai suhu kamar kurang dari 13 derajat Celcius. Misalnya di Eropa pada musim dingin, karena mempunyai titik didih 13 derajat Celcius. Senyawa 1 butena mempunyai rumus molekul C4H8. Dan siklobutana juga mempunyai rumus molekul yang sama. Karena kedua senyawa tersebut merupakan senyawa berbeda tetapi mempunyai rumus molekul sama, maka 1 butena dan siklobutana berisomeri. Stereoisomer alkena atau isomer geometri dalam alkena. Syarat isomer geometri dalam alkena yaitu tiap atom karbon yang terlibat dalam ikatan pi mengikat 2 gugus yang berlainan. Jika salah satu atom karbon berikatan rangkap itu mempunyai 2 gugus identik, misalnya 2 atom H atau 2 gugus CH3, maka tidak mungkin terjadi isomeri geometri. Ada perbedaan letak gugus-gugus atau atom-atom. 1. Apabila kita lihat prioritas substituen yang terikat langsung ke C ikatan rangkap. Nomor atom tertinggi memperoleh prioritas tertinggi. Contohnya, H akan lebih tidak berprioritas daripada C, daripada N, daripada O, maupun daripada Cl. Untuk isotop, prioritas sesuai dengan nomor masanya. Yang kedua, jika atom yang terikat langsung ke ikatan rangkap sama, maka lihat atom berikutnya. Contohnya, CH3 akan lebih tidak terprioritaskan daripada C2H5, daripada ClCH2, daripada BrCH2, maupun daripada CH3O. Yang ketiga, jika 2 gugus prioritas tertinggi terletak pada satu sisi, maka kita menyebutnya dengan nama cis. Jika 2 gugus prioritas tertinggi terletak pada sisi berlawanan, kita sebut trans. 4.
Bila keempat gugus atau atom yang terikat ke atom C ikatan angka berbeda, maka dipakai penamaan E atau Entgegen dalam bahasa Jerman dan Z zusammen, di mana Z ekuivalen ke cis dan E ekuivalen ke trans. Senyawa di bawah ini merupakan dua pentena, memiliki rumus molekul C5H10. Ada 5 atom C dan 10 atom H, di mana pada atom C nomor 2 terdapat gugus rangkap 2. Dua pentena ini memiliki isomer geometri yang berbeda. Ada 2 cis pentena dan trans 2 pentena. Ingat ya, jika dua gugus berprioritas tertinggi terletak pada satu sisi, kita sebut cis. Jika dua gugus prioritas tertinggi terletak pada sisi berlawanan, kita sebut trans. Pada cis 2 pentena, gugus metil dan gugus etil berada pada satu sisi, sedangkan pada trans 2 pentena, gugus metil dan etil berada pada sisi yang berlawanan. Jadi, dua senyawa ini adalah senyawa yang berbeda. Pada senyawa B, prioritas tertinggi ada pada atom C yang mengikat senyawa siklobutana. Sedangkan pada prioritas kedua ada pada atom C yang mengikat isopropil. Sedangkan prioritas ketiga ada pada senyawa yang mengikat etil dan yang terakhir pada atom C yang mengikat atom H. Senyawa di bawah ini merupakan dua pentena, memiliki rumus molekul C5H10. Ada 5 atom C dan 10 atom H, di mana pada atom C nomor 2 terdapat gugus rangkap 2. Dua pentena ini memiliki isomer geometri yang berbeda. Ada 2 cis pentena dan trans 2 pentena. Ingat ya, jika dua gugus berprioritas tertinggi terletak pada satu sisi, kita sebut cis. Jika dua gugus prioritas tertinggi terletak pada sisi berlawanan, kita sebut trans. Pada cis 2 pentena, gugus metil dan gugus etil berada pada satu sisi, sedangkan pada trans 2 pentena, gugus metil dan etil berada pada sisi yang berlawanan. Jadi, dua senyawa ini adalah senyawa yang berbeda. Perbedaan struktur keduanya menyebabkan sifat keduanya juga berbeda. Salah satunya dapat ditunjukkan dari titik didih cis 2 pentena dan trans 2 pentena yang berbeda. Dengan demikian, senyawa tersebut merupakan isomer satu sama lainnya. Senyawa yang selanjutnya ada siklooktena, memiliki rumus molekul C8H14. Perbedaan isomer cis dan trans pada senyawa ini juga sangat besar. Isomer cis senyawa ini memiliki titik didih 145 derajat Celcius, sedangkan isomer transnya memiliki titik didih 75 derajat Celcius. Perbedaan yang sangat besar antara kedua isomer sikloektena tersebut disebabkan oleh tarikan cincin yang besar untuk trans-sikloektena, yang juga menyebabkan kurang stabil dibandingkan dengan isomer cis. Sistem E dan Z. Jika gugus berprioritas tinggi berada pada sisi yang sama, kita sebut Z. Jika gugus berprioritas tinggi berada pada posisi berseberangan, kita sebut E. Dapat kita lihat terdapat senyawa Z, 1 bromo, 3 kloro, 4 isopropil, 3 heptena. Dapat kita ketahui pada sisi sebelah kiri, Cl memiliki prioritas lebih tinggi daripada atom C nomor 2. Sedangkan pada sisi sebelah kanan, gugus isopropil memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada atom C nomor 5. Sehingga Cl dan gugus isopropil berada pada sisi yang sama, sehingga kita sebut Z. Isomer geometri pada senyawa siklik. Isomer terjadi pada atom-atom yang tergabung dalam suatu cincin atau siklik dan tidak bebas berotasi mengelilingi ikatan-ikatan sigma dari cincin tersebut. Isomer geometri pada senyawa siklik terjadi apabila
Dua gugus berada dalam sisi-sisi berlawanan dari cincin dikatakan berisomer trans. Sedangkan apabila dua gugus tersebut berada dalam satu sisi disebut dengan isomer cis. Dapat kita lihat di atas bidang merupakan CH3. Gugus-gugus terikat pada ujung atas garis vertikal, sedangkan OH berada pada bidang bawah. Gugus terikat pada ujung bawah garis vertikal. Dapat dilihat terdapat senyawa cis dan trans 1,2 dibromosiklopentanah. Pada senyawa cis dapat kita lihat ada dua senyawa Br yang berada pada atas bidang, sedangkan pada senyawa trans terdapat dua atom Br yang berseberangan, ada yang di atas bidang dan juga ada yang di bawah bidang. Konformasi senyawa rantai terbuka. Dalam suatu molekul rantai terbuka, atom-atomnya memiliki peluang tak terhingga jumlah penataan atau posisinya di dalam suatu ruang. Gugus-gugus fungsi yang terikat pada ikatan karbon-karbon dalam senyawa alkana dapat berotasi dengan bebas mengelilingi ikatan tersebut. Oleh karena itu, atom-atom dalam suatu senyawa rantai terbuka dapat memiliki posisi yang tak terhingga banyaknya di dalam ruang relatif satu terhadap yang lainnya. Pengaturan posisi atom yang bervariasi atau berbeda-beda yang diakibatkan oleh rotasi ini disebut dengan konformasi. Konformasi isomernya terjadi pada ikatan tunggal karena ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 mempunyai ikatan pi yang menghalangi rotasi ikatan. Konformasi dapat dinyatakan dalam bentuk 1. Proyeksi dimensional, 2. Proyeksi bola pasa, dan yang ketiga, yang paling populer adalah proyeksi Newman. Konformasi etana. Etana memiliki rumus molekul C2H6. Hanya ada satu ikatan CC, struktur rotasi rotamer yang ada, yaitu berupa staggered dan eclipse. Struktur rotasi eclipse merupakan konformasi yang paling tidak stabil karena spesies sejenis terletak berdampingan, sehingga tolakan elektron yang dihasilkan sangat besar. Sedangkan staggered adalah konformasi yang gugus-gugus prioritasnya saling berseberangan dan konformasi paling stabil. Kenapa konformasi staggered merupakan konformasi yang paling stabil? Karena gugus prioritasnya saling berseberangan sehingga memiliki energi tolakan yang kecil. Mari kita lihat pada konformasi eclipse. Jika kita memposisikan pandangan kita ke C nomor 1 di bagian depan dan C nomor 2 di bagian belakang, pada proyeksi Newman dapat diketahui bahwa atom-atom H yang terikat pada C nomor 1 dan 2 memiliki jarak yang sangat dekat, sehingga energi tolakannya besar. Hal itulah yang menyebabkan konformasi eclipse ini tidak stabil. Apabila kita lihat pada konformasi staggered, di mana atom C nomor 2 kita putar 60 derajat searah jarum jam, maka akan didapatkan gugus-gugus prioritas yang saling berseberangan, sehingga menyebabkan energi tolakannya kecil. Hal inilah yang membuat konformasi staggered menjadi konformasi yang paling stabil. Berikut ini terdapat diagram energi potensial untuk konformer etana. Dapat dilihat bahwa konformasi eclipse memiliki energi potensial yang sangat besar. Hal ini menyebabkan konformasi ini tidak stabil. Sebaliknya, konformasi staggered memiliki energi potensial yang rendah, sehingga menyebabkan konformasi ini lebih stabil. Lalu, bagaimana dengan konformer butana? Ternyata terdapat 4 konformer butana. Butana memiliki rumus molekul C4H10. Kita dapat melihat konformernya pada titik C nomor 2 dan C nomor 3. Mari kita bahas dimulai dari D, yaitu konformasi eclipse. Dapat diketahui bahwa gugus metil yang terikat pada atom C nomor 2 dan C nomor 3 memiliki atom-atom hidrogen yang sangat berdekatan.
Jarak antar dua H yang sangat berdekatan tersebut membuat konformasi ini menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan konformasi ini menempati titik maksimum dalam diagram energi. Selanjutnya, mari kita lihat konformasi C. Apabila C nomor 2 tetap dan C nomor 3 kita putar searah jarum jam, maka akan ditemukan gugus metilnya yang tidak tindih dan tidak silang, melainkan ditemukan sudut torsi sebesar 60 derajat. Konformasi C ini disebut konformasi gauge. Tentu saja, konformasi gauge ini akan lebih stabil jika dibandingkan dengan konformasi pertama tadi, karena CH3 yang satu berjarak lebih jauh dengan CH3 yang lainnya, sehingga tolakan akan sedikit berkurang. Walaupun begitu, konformasi ini tetap memiliki interaksi antar hidrogen dari gugus-gugus metil tersebut. Selanjutnya, terdapat konformasi eclipse nomor B. Jika kita membuat atom C nomor 2 tetap, sedangkan C nomor 3 kita putar lagi 60 derajat searah jarum jam, maka akan didapatkan lagi konformasi tindih atau konformasi eclipse. Namun, gugus-gugus yang saling tindih akan berbeda. Posisi tindih ini jelas tidak lebih stabil daripada konformasi gauge, namun tetap masih lebih stabil jika dibandingkan dengan konformasi eclipse atau tindih yang pertama. Karena tolakan antara CH3 dengan H tidaklah sekuat tolakan antara H pada gugus metil yang jaraknya sangat berdekatan. Ini adalah konformasi tidak stabil yang kedua pada butana. Konformasi yang selanjutnya ada pada nomor A. Jika kita putar C nomor 3 sebesar 60 derajat lagi searah jarum jam, maka akan kita dapatkan gugus metil pada atom C nomor 2 dan C nomor 3 berada pada jarak sudut 180 derajat. Mereka saling silang atau antikonformasi, di mana konformasi ini merupakan konformasi yang paling stabil pada molekul butana. Profil energi potensial untuk konformer butana. Dapat dilihat, terdapat 4 buah konformasi pada butana. Pada nomor D, konformasi eclipse atau tindih CH3 dengan CH3 memiliki energi titik maksimum, sedangkan pada nomor C, konformasi gauge dengan CH3 bersudut 60 derajat, sedangkan pada nomor B, konformasi eclipse atau tindih CH3 dengan H, sedangkan pada nomor A, merupakan konformasi silang atau anti dengan CH3 dan CH3 dengan sudut 180 derajat. Jika rotasi ini kita lanjutkan lagi ke arah sudut 60 derajat berikutnya, yaitu ke 240 derajat, maka kita akan mengalami pengulangan konformasi. Aspek penting dari stereoisomer konformasi. 1. Interkonversi konformasi dalam molekul sederhana terjadi cepat pada temperatur kamar. Isolasi konformer murni biasanya tidak mungkin. Yang kedua, konformasi spesifik membutuhkan tata nama khusus seperti staggered, eclipse, gauge, dan anti. 3. Konformer spesifik tersusun dari sudut dihedral. 4. Konformasi staggered sekitar ikatan tunggal CC lebih stabil, punya energi potensial terendah dibandingkan konformasi eclipse. 5. Konformasi gauge. Pada butana kurang stabil daripada konformer anti sekitar 0,9 kilokalori per mol. Nilai ini disebabkan rapatnya dua gugus metil atau steric hydrants pada struktur gauge. 6. Konformer butana B dan C memiliki struktur bayangan cermin yang tidak identik, yaitu sudut dihedral 2400 dan 3000. Bentuk senyawa siklik. Berikut ini terdapat 4 sikloalkana, yaitu hidrokarbon jenuh dan siklik. Siklopropana dengan sudut 60 derajat, siklobutana dengan sudut 90 derajat, siklopentana dengan sudut 108 derajat, dan sikloheksana dengan sudut 120 derajat. Sudut ikatan menurut Bayer. Adolf van Baeyer, seorang kimiawan Jerman, mencatat bahwa
senyawa sikloalkana selain siklopentana dan sikloheksana jarang ditemui secara alami dan sulit disintesis. Adolf van Baeyer menyatakan bahwa senyawa siklik membentuk cincin datar atau planar, dan semua senyawa siklik kecuali siklopentana mengalami regangan cincin karena penyimpangan sudut dari sudut tetahedral. Namun, teori regangan Baeyer ini tidak seluruhnya benar. Terdapat fakta bahwa sikloheksana dan cincin yang lebih besar tidak lebih reaktif daripada siklopentana. Dan cincin sikloheksana bukanlah cincin planar, tetapi agak terlipat dengan sudut ikatan 109 derajat. Dapat kita lihat terdapat senyawa cis dan trans 1,2 di bromosiklopentana. Nah, siklopentana ini memiliki 8 atom H dan 2 atom Br dan mengalami regangan sterik. Apabila ini terjadi, merupakan kurang stabil. Sedangkan apabila atom H mendekati posisi goyang atau staggered, maka posisi ini akan lebih stabil. Diagram proyeksi. Selain Newman, kita juga dapat menggunakan proyeksi Fisher untuk menggambarkan struktur 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Proyeksi Fisher ditemukan oleh Emil Fischer yang merupakan seorang ahli kimia Jerman. Rumus proyeksi yang dikemukakan oleh Fischer ini untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus atau atom di sekitar atom karbon kiral atau asimetris. Apabila garis vertikal merupakan garis yang menjauhi pembaca, apabila kita memilih garis horizontal, maka mendekati pembaca. Proyeksi Fischer bisa berotasi dan dimanipulasi. Namun, rotasi 90 derajat tidak diperbolehkan karena menghasilkan enantiomer awal. Rotasi 180 derajat menghasilkan konfigurasi identik. Rotasi 270 derajat menghasilkan enantiomer. Dapat diketahui, senyawa berikut ini memiliki gugus CH3, CH3 2 kali atau isopropil, CH2OH, dan H. Garis vertikal atau garis yang menjauhi pembaca, yaitu C kiral mengikat H dan gugus isopropil, sedangkan garis horizontal atau yang mendekati pembaca merupakan C kiral yang mengikat gugus metil dan CH2OH. Apabila kita buat proyeksi Fischer-nya ada seperti di sebelah kanan. Sedangkan pada senyawa yang ada di bawah, kita memiliki atom C kiral yang mengikat Cl sebagai prioritas pertama, Br sebagai prioritas kedua, CH3 atau metil sebagai prioritas ketiga, dan atom H. Apabila kita rotasikan 90 derajat setelah kita buat proyeksi Fischer-nya, maka akan ditemukan bahwa molekul-molekul tersebut merupakan enantiomer. Aturan penataan ulang proyeksi Fischer. 1. Merubah 2 gugus pada proyeksi Fischer menghasilkan enantiomer dari senyawa awal. 2. Perubahan gugus 2 kali menghasilkan stereokimia awal. Di bawah ini terdapat senyawa dengan atom C kiral yang berikatan dengan gugus prioritas CH2OH sebagai prioritas pertama, isopropil sebagai prioritas kedua, metil sebagai prioritas ketiga, dan atom H sebagai prioritas terakhir. Apabila kita merubah senyawa ini, akan dihasilkan prioritas pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki arah berlawanan arah jarum jam. Kita sebut pemberian nama ini sebagai S atau sinister yang artinya kiri. Apabila kita ubah lagi senyawa ini, maka akan dihasilkan gugus prioritas yang searah jarum jam, maka kita lambangkan sebagai R atau rectus. Sistem pemberian nama R dan S diperlukan untuk memberi nama senyawa yang memiliki atom C kiral. Dalam bahasa Latin, R melambangkan rectus, yang artinya kanan, atau urutan prioritas gugus fungsi dari yang terbesar ke yang terkecil searah jarum jam, dan S melambangkan sinister, yang artinya kiri, di mana urutan prioritas gugus fungsi dari yang terbesar ke yang terkecil berlawanan arah jarum jam.
Mari kita lihat senyawa yang selanjutnya. Apabila kita urutkan menurut prioritas, maka Br akan menempati prioritas pertama, etil prioritas kedua, metil prioritas ketiga, dan H prioritas keempat. Apabila kita misalkan atom H berada di belakang, maka proyeksi Fishernya adalah sebagai berikut. Urutan prioritas 1, 2, dan 3 searah jarum jam, sehingga memiliki sistem tata nama rectus atau R.